Bab 1121 Puncak Sejati. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Di area tersembunyi jauh di dalam bumi, tanah dewa tua dan sangat luas yang diselimuti cahaya dewa terletak di antara badai dimensional yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya dewa dan ki iblis di dalamnya terus-menerus terjalin seperti diagram Tai Chi. Banyak pembudidaya dan iblis dari planet lain berkeliaran di sekitar tanah dewa, tetapi mereka semua seperti semut. Sinar cahaya dewa melesat keluar dari tanah dewa dan pola dewa yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang. Gumpalan kabut hitam muncul dari tanah, berubah menjadi iblis. Dari mana datangnya iblis-iblis ini? Banyak pembudidaya dari planet lain tidak mengetahuinya. Mereka hanya berpikir bahwa itu adalah Finki yang dilepaskan oleh iblis yang ditekan di bawah tanah dewa. Tapi iblis apa itu? Apa namanya? Sudah berapa lama hal itu disembunyikan di sana? Mengapa ia terjebak di sana? Apakah ini akan muncul lagi di masa depan? Tidak seorang pun pernah mempunyai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka bahkan harus mengeluarkan upaya yang sangat besar hanya untuk masuk ke istana ilahi asal di luar tanah dewa, setelah kehilangan seorang penggarap agung dalam prosesnya. Jadi, mustahil bagi mereka untuk mengetahui hal-hal itu. Chen Fan tidak terlalu memikirkannya di masa lalu. Dia hanya menebak-nebak di benaknya. Dan kemudian, dia tertarik dengan sumur itu. Jiwa surgawinya terus turun, mengikuti Finki dari Fin Zombie. Dia melewati banyak dimensi dan lapisan kabut hitam serta susunan yang tak terbayangkan, akhirnya melihat penampakan iblis yang ditekan di bagian bawah. Ledakan, dewa iblis raksasa yang tak terbayangkan muncul di depan Chen Fan ketika kabut hitam menghilang. Chen Fan melihat bahwa dewa iblis itu begitu panjang sehingga melampaui jangkauan penglihatannya. Bahkan jika kehendak keabadiannya menyebar sejauh beberapa ribu mil, dia tidak akan bisa melihat ujung tubuh dewa iblis, yang terletak di bawah tanah dewa. Ada sisik hitam di sekujur tubuhnya, yang tampak seperti gunung bergelombang. Dia sama sekali tidak bisa melihat wajah dan tampilan umumnya. Jari-jarinya panjangnya puluhan mil, matanya tampak seukuran planet, dan diselimuti lapisan Finki yang padat. Di dalam gelombang Finki, matahari, bulan, dan planet mengelilingi entitas raksasa itu. Setan naga yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya beberapa ratus mil meraung di sebelahnya. Ia tergeletak di sana dengan tenang, seperti sesuatu yang sudah ada sejak lama. Dentang, Chen Fan juga bisa menyadari sesuatu. Banyak pola dewa yang turun dari tanah dewa berubah menjadi semacam rantai berkilauan, melilit di sekelilingnya. Tetap saja, rantai itu tidak berarti apa-apa bagi dewa iblis raksasa itu. Itu seperti raksasa yang telah tidur di sana, bahkan sebelum zaman kuno. Benda itu tergeletak di langit, dan tidak terlihat seperti mayat. Finki di sekitarnya telah membentuk gelombang besar saat bernafas, dadanya bahkan bergerak sedikit ke atas dan ke bawah, seolah-olah masih hidup. Mungkin saja ia tertidur di sana atau sudah mati, tetapi Chen Fan masih bisa merasakan keganasan di sekitarnya. Bahkan setelah miliaran tahun, dia bisa merasakan ini bahkan ketika dia berada beberapa kilometer jauhnya saat itu. Berapa lama dewa iblis ini mati? 100.000 tahun, 1 juta tahun, 10 juta tahun, atau bahkan 100 juta tahun. Bahkan Chen Fan pun tidak tahu. Pada saat ini, bahkan Chen Fan pun kagum dengan keberadaan dan kekuatannya. Fin Zombie yang mati jutaan atau bahkan miliaran tahun yang lalu, telah terpelihara selama ini, itu benar-benar menakutkan. Orang-orang mengatakan bahwa mayat penggarap inti emas dan penggarap terhubung tidak akan membusuk selama 10.000 tahun, namun bahkan para penggarap besar formasi jiwa dan harta karun roh atau harta karun ilahi akan bertahan selama miliaran tahun. Hanya para dewa yang berdiri di puncak alam semesta yang bisa mengawetkan mayat mereka begitu lama. Mengaum. 6 bentuk dewa iblis melompat keluar di belakang Chen Fan dan 6 iblis leluhur meraung saat mereka menyedot ki iblis yang menakutkan dari mayat dewa iblis. Bagaimanapun, Finki di tanah dewa telah disaring. Namun, mereka telah melewati tanah dewa dan melakukan kontak langsung dengan mayat dewa iblis saat itu. Mereka sangat senang karena kesempatan ini. Aum, aum, bayangan ke-6 iblis leluhur membesar dengan kecepatan yang terlihat. Bayangan mereka menjadi semakin nyata setiap kali mereka menghirup segumpal Finki, seolah-olah mereka telah meminum tonik yang kuat. Banyak pola iblis dengan energi kuno secara bertahap muncul di sekitar mereka. Begitu pola itu muncul,
Chen Fan merasa bahwa dia mulai membuat kemajuan lebih lanjut dalam seni iblis enam leluhur suci, dan kekuatannya tampaknya telah menembus ke tingkat yang tidak dapat diprediksi. Saya tidak percaya, enam seni iblis leluhur suci, yang paling sulit di antara semua seni kultivasi saya, akan menjadi yang pertama memiliki kesempatan untuk menembus kemacetan. Chen Fan menganggapnya lucu. Enam seni iblis leluhur suci adalah salah satu dari 3 seni kultivasi teratas di dunia iblis, yang sama kuatnya dengan seni bela diri sejati, salah satu dari 9 seni ilahi yang dikembangkan Chen Fan. Mungkin lebih kuat lagi. Selain itu, tidak banyak tempat di dunia manusia di seluruh alam semesta yang memiliki Fin Qi, jadi dia tidak menaruh banyak harapan untuk mengembangkan seni Fin itu hingga mencapai puncaknya. Tapi kemudian, kekuatan enam iblis leluhur meningkat dengan kecepatan yang mengerikan, sama seperti mereka menghirup lebih banyak Fin Qi. Chen Fan telah mencapai puncak level inti emas sebelumnya. Namun, ada tanda-tanda terobosan saat itu. Saya membuat kemajuan lebih lanjut. Meskipun saya tidak mencapai puncak tingkat inti emas di kehidupan saya sebelumnya, saya membentuk bunga kekuatan Dharma di tingkat jiwa yang baru lahir. Saya mendengar bahwa beberapa elit dari ras dan sekte tertua dapat maju selangkah lebih jauh setelah membentuk 3 bunga. Langkah itu adalah puncak sesungguhnya di alam semesta, yang dikenal sebagai tingkat inti emas besar, tingkat jiwa baru lahir besar, dan tingkat formasi jiwa besar, pikir Chen Fan. Tahap awal perjalanan kultivasinya di kehidupan sebelumnya cukup normal, namun ia memiliki kesempatan untuk membangun kembali fondasinya ketika mencapai tahap selanjutnya. Kekuatan dan kecepatan kultivasinya terus meningkat seiring kemajuannya. Apalagi setelah memasuki tingkat kesengsaraan. Chen Fan masuk jauh ke dalam level itu, yang benar-benar di luar imajinasi semua orang. Tingkat kesengsaraan hanyalah tahap sebelum kenaikan, tetapi Chen Fan memilih untuk tidak melanjutkan, meskipun dia telah melewati gerbang surga beberapa kali. Dia terus menjelajahi level itu untuk mengembangkan caranya sendiri, sebuah jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Itulah sebabnya dia mampu mendominasi alam semesta dan disebut Tuan Surgawi Mistik Utara. Saya sudah mampu membunuh dewa dari surga dengan tangan kosong ketika saya berada di tingkat kesengsaraan saat itu, mematahkan mitos bahwa dewa tidak dapat dikalahkan. Jadi, mengapa saya tidak bisa mencapai tingkat inti emas agung, memasuki puncak sesungguhnya dan berkultivasi hingga saya mencapai puncak umat manusia? Kata Chen Fan saat matanya menjadi lebih cerah. Dia ingin berhenti di situs sebelumnya. Lagi pula, ada terlalu sedikit sumber daya di wilayah planet terbengkalai dan itu tidak cukup untuk dikembangkan oleh Chen Fan. Tapi kemudian, Chen Fan tergoda oleh istana ilahi asal dan Fin zombie yang tak terbayangkan di depannya. 6 iblis leluhur terbang mengelilinginya saat mereka menerima Fin Qi dan bersorak pada saat yang sama. Tiba-tiba, suara mengejutkan terdengar dari belakang Chen Fan. Apa itu? Chen Fan berbalik dan melihat jiwa ilahi pangeran ilahi istana Apollo. Dia juga tertarik dan dipindahkan oleh sumur asal. Jiwa baru lahir dan jiwa ilahinya telah pulih sepenuhnya karena efek dari sebagian kecil pengobatan ilahi yang telah ia konsumsi. Hanya ada beberapa lubang berkilauan yang menunjukkan bahwa pria tersebut terluka parah. Sementara itu, pangeran ilahi dari istana Apollo membelalakkan matanya, karena ada sesuatu yang sulit dipercaya di hadapannya. Pangeran surgawi dari istana Apollo benar-benar terpana ketika dia menggigil dan berkata, "Ini adalah iblis yang terperangkap di bawah tanah dewa. Mengapa begitu besar? Kudengar Raja Iblis dari iblis kuno panjangnya hanya 100.000 kaki, tapi benda ini kelihatannya lebih panjang dari 100 juta mil. Salah satu jarinya lebih besar dari planet dan seluruh tubuhnya mungkin sebesar sistem bintang." Mereka yang belum pernah melihat mayat dewa iblis tidak akan pernah bisa membayangkan betapa terkejutnya pangeran ilahi. Ketika orang melihat matahari dari bumi, ukurannya hanya sebesar mangkuk perak, namun ketika mereka berada puluhan kilometer darinya, mereka akan menemukan bahwa bola api tersebut panjangnya tak terhitung kilometer, dan memenuhi seluruh pandangan mereka. Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa tubuh dewa iblis jauh lebih jauh, terlihat dari tempat Chen Fan dan pangeran surgawi berada. Jika tanah dewa tidak menghalangi kekuatannya yang mengerikan, mereka berdua akan terdorong ke tanah. Lihat, dadanya masih bergerak. Apakah masih hidup? Pangeran surgawi tercengang, dan tubuhnya gemetar. Jika ia memang hidup, itu akan lebih mengerikan daripada saat ia hidup dalam umur normalnya, jawab Chen Fan. Tubuh yang tidak membusuk setelah jutaan tahun patut dikagumi,
tapi sesuatu yang mampu hidup miliaran tahun adalah keberadaan yang menakutkan. Bahkan Dewa Sempurna Reuni Dao tidak mampu hidup lebih dari 10.000 tahun, monster ini masih hidup setelah miliaran tahun. Makhluk menakutkan macam apa itu? Ini pastinya adalah raksasa terkenal bahkan di zaman kuno. Apakah kamu tahu apa itu? Pangeran ilahi dari Istana Apollo bertanya sambil gemetar. Di saat yang sama, 6 iblis di dalam 6 dunia iblis suci juga menyelinap keluar. Mereka berdiri di belakang 6 iblis leluhur dan dengan gila-gilaan menyedot Fin Qi yang sangat padat di lingkungan. Mereka memandang Chen Fan dengan wajah penasaran. Fin zombie itu terlalu menakutkan. Itu bisa menghancurkan dunia dan menakuti penggarap jiwa yang baru lahir yang jaraknya puluhan mil. Jika bukan karena tanah dewa, ia bisa mengubah sebuah planet menjadi zona mati hanya dengan berbaring di sana. Fin Qi yang tak ada habisnya akan menyapu dunia dan mengubah separuh wilayah planet menjadi dunia iblis di semua pemukiman manusia. Jangankan yang lainnya, semua orang tahu betapa menakutkannya Fin zombie hanya dengan melihat bagaimana Fin Qi-nya bocor ke tanah dewa, memunculkan berjuta-juta inti emas dan iblis jiwa yang baru lahir, termasuk iblis formasi jiwa semu di 99 istana ilahi asal. Bahkan Dewa Sempurna Reuni Dao yang legendaris di puncak alam semesta atau Raja Iblis kuno dari dunia iblis tidak sekuat itu, kata Pangeran Surgawi dengan mata kusam. Bahkan mayat Dao Reunion Perfected Immortal hanya akan membusuk setelah miliaran tahun, jawab Chen Fan. Waktu adalah energi paling kuat di dunia. Penggarap yang kuat, seperti Dewa Sempurna Reuni Dao, juga akan mati setelah jutaan tahun. Bahkan jika mereka menemukan obat dewa untuk memperpanjang hidup mereka hanya akan mampu bertahan selama 1 juta tahun lebih. Bukankah itu sebabnya banyak kultivator ingin naik ke alam dewa demi umur panjang? Mu Xiao, yang diselimuti kulit kayu hitam, bertanya dengan suara serak, "Tuan, tahukah Anda apa itu?" Itu adalah salah satu tahanan yang dibawa Chen Fan dari Gunung Kaisar. Dulunya berada di tahap pertengahan level jiwa Sudonas Chen, tetapi Chen Fan telah menyediakan Fin Qi untuk budidaya. Tanah iblis sepertinya juga membantu. Mu Xiao tampaknya berhasil menembus kemacetan, dan hendak memasuki tingkat jiwa baru lahir tahap puncak. Chen Fan tetap diam. Pangeran ilahi juga berbalik. Chen Beixuan, saya tahu Anda memiliki latar belakang yang misterius. Anda harus berhubungan dengan 9 sekte surgawi meskipun Anda bukan salah satu dari mereka, karena Anda dapat mengontrol susunan istana asal ilahi. Meski begitu, saya tidak yakin Anda tahu dari mana Fin zombie ini berasal. Sudah ada di sini selama miliaran tahun, bahkan para penggarap paling kuat dari 9 sekte surgawi tidak tahu asal-usulnya, setidaknya Kaisar Ilahi kita tidak. Kaisar Ilahi dari Istana Apollo saat ini dikenal sebagai penguasa terkuat di alam surgawi kecil selatan. Istana Apollo perlahan naik ke puncak kerajaan di bawah kepemimpinannya. Mereka menaklukkan 2 wilayah planet berturut-turut dan mendominasi alam surgawi selatan kecil. Jika bahkan seorang kultivator yang menggemparkan dunia tidak mengetahuinya, Pangeran Ilahi dari Istana Apollo tidak percaya Chen Fan akan mengetahuinya. Faktanya, Mu Xiao dan iblis lainnya juga ragu. Saya memang tidak tahu apa itu, jawab Chen Fan dengan tenang. Ketika Pangeran Surgawi dari Istana Apollo mulai terlihat berpuas diri, Chen Fan melanjutkan, tapi saya tahu identitasnya. Oh, Pangeran Surgawi mencibir dengan kebingungan di matanya. Sejak akhir periode waktu kuno, para dewa tidak dapat lagi dengan mudah melakukan perjalanan ke dunia manusia. Binatang ini telah tidur di sini selama miliaran tahun atau mungkin sudah mati, meskipun tubuhnya belum membusuk. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, ia ditindas oleh para dewa pada zaman kuno miliaran tahun yang lalu. Pola dewa di paviliun prajurit surgawi di tanah dewa sebenarnya membuktikan hal ini, kata Chen Fan. Sejarah bumi adalah bukti dari apa yang dikatakan Chen Fan. Fin zombie itu telah tertidur di inti bumi selama miliaran tahun. Jika hal ini terjadi setelah bumi lahir, planet ini tidak akan pernah mampu mengambil energinya yang kuat, dan akan langsung meledak. Chen Fan menganggap itu sebagai alasan yang lebih mungkin. Fin zombie itu telah disegel jauh di dalam bumi oleh para dewa. Jadi, bumi sepertinya merupakan tempat di luar imajinasiku. Itu bisa menjebak dewa iblis yang lebih kuat dari Dao Reunion Perfected Immortal dari zaman kuno. Mungkin dulunya adalah salah satu planet kuno yang sebenarnya atau bagian dari planet kuno dari masa lalu, renung Chen Fan. Zaman kuno, Mu Xiao, Pangeran Ilahi dan yang lainnya terkejut. Zaman kuno,
Ini tidak mengacu pada era yang dibicarakan orang-orang di bumi dan kawasan planet terbengkalai, tetapi jauh lebih awal sebelum alam semesta terbentuk, era primordial. Itu adalah masa-masa kuno ketika dewa dan dewa iblis bertarung. Sebuah planet bisa saja berukuran sebesar galaksi pada masa itu, dengan diameter miliaran mil. Di era seperti itu, bahkan manusia biasa pun mungkin memiliki tubuh sekuat penggarap inti emas atau jiwa yang baru lahir. Faktanya, ada begitu banyak orang biasa hanya karena spirit Ki menghilang dan dunia primordial hancur. Umat manusia sudah cukup terkenal di masa lalu. Masing-masing dari mereka bisa melawan naga dan mencabik-cabik elang, belum lagi para dewa iblis yang lahir dari kekacauan. Ini adalah Chaotic Fiend God yang legendaris. Pangeran ilahi dari istana Apollo mulai gemetar lagi. Dewa iblis yang kacau, entitas-entitas itu adalah legenda lama. Mereka termasuk dalam ras primordial, artinya mereka telah ada bahkan sebelum dunia diciptakan. Naga sejati, Phoenix surgawi, Xuan Wu, Kun Peng, dan kera ilahi berasal dari garis keturunan dewa iblis Chaotic. Sudah ada naga sejati pertama dan Kun Peng pertama sebelum dunia lahir, tentu saja, garis keturunan dan kekuatan mereka tentu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan apa yang diwarisi oleh keturunan mereka. Keturunan mereka masih sebanding dengan dewa sempurna Reuni Dao ketika mereka mencapai usia dewasa, setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya, yang menunjukkan betapa kuatnya nenek moyang mereka. Dewa iblis Chaotic yang legendaris itu dikatakan mampu mengusir planet, menangkap bulan dan bintang, dan menutupi langit dengan satu tangan. Yang paling kuat di antara mereka bahkan mampu menciptakan dunia, dan setara dengan yang mulia surgawi kuno. Seberapa mengerikankah hal itu? Sampai batas tertentu, dewa di surga tidak lebih kuat dari dewa iblis Chaotic. Apakah itu benar-benar dewa iblis Chaotic? Bahkan Mu Xiao pun tercengang. Binatang pemakan jiwa, yang tampak seperti monyet gemetar. Bulu hitamnya menonjol dan menggelinding menjadi bola, dengan ketakutan melihat fin zombie yang mengambang di badai dimensional. Ya, dan tidak, jawab Chen Fan. Tuan Chen, apa maksudmu? Setan bertanya dengan suara serak. Setan lain dan pangeran ilahi juga berbalik dan menatap Chen Fan. Dewa iblis Chaotic lahir dari kekacauan dan mereka dapat dibagi menjadi dewa iblis yang dilahirkan dan dewa iblis yang dipelihara. Kata Chen Fan, dewa iblis yang lahir muncul bersama dunia dan merupakan dewa yang benar-benar kuat. Masing-masing sebanding dengan dewa di surga, atau bahkan lebih kuat. Binatang ilahi yang kuat seperti naga lilin, burung pipit merah, Kun Peng, Zuyan, dan naga sejati dapat membunuh dewa misterius. Adapun dewa iblis yang diasuh, mereka muncul setelah dunia lahir. Tidak semua dewa iblis ini kuat. Yang kuat bisa dibandingkan dengan yang mulia surgawi, tapi yang lemah hanya setara dengan dewa sempurna Reuni Dao atau penggarap agung dan orang suci. Saat garis keturunan melemah dari generasi ke generasi, yang terlemah di antara mereka mungkin jatuh ke level Naschen Soul atau bahkan level Chonate dan Golden Core. Jadi, mereka tidak bisa disebut dewa iblis lagi. Itu hanya balapan biasa. Chen Fan melihat tubuh iblis raksasa itu. Meski kuat dan masih belum membusuk setelah miliaran tahun, ia lebih rendah dibandingkan dewa iblis Chaotic asli yang benar-benar mendominasi dunia dan berkelana di surga. Ia memiliki tingkat dewa misterius yang normal, jadi ia harus menjadi dewa iblis yang dipelihara. Dewa iblis yang diasuh, Mu Xiao dan yang lainnya terkejut. Bagaimana Anda tahu bahwa, kenapa aku merasa kamu hanya menggertak? Pangeran surgawi menatap Chen Fan dengan ragu. Dia hanya berhasil melihat penggarap besar formasi jiwa sepanjang hidupnya, jadi dia tidak memiliki cara untuk mengukur penggarap kuat di atas tingkat itu, termasuk para orang suci dan dewa sempurna Reuni Dao. Chen Fan tiba-tiba berkata bahwa itu adalah dewa iblis yang dipelihara dan sebanding dengan dewa misterius. Bagaimana mungkin pangeran ilahi dari istana Apollo tidak meragukannya? Faktanya, dia bahkan tidak tahu apa itu dewa misterius. Level itu terlalu tinggi baginya, dia tertinggal tak terhitung jumlahnya. Bahkan kaisar ilahi dari istana Apollo tidak akan pernah melihatnya seumur hidupnya, apalagi pangeran ilahi. Haha, Chen Fan terkekeh, tidak mau membantah. Apakah semut jiwa, yang baru lahir itu cukup layak untuk dibohongi oleh dewa surgawi mistik utara? Chen Fan menunduk dan melihat tubuh iblis yang panjangnya miliaran mil. Ada gunung-gunung di atasnya, satu skala hitam bisa berukuran beberapa ribu mil, sebanding dengan sebuah benua. Chen Fan bahkan bisa melihat banyak makhluk hidup di sana. Mereka memiliki ras dan peradaban yang berbeda, sama seperti manusia.
Bahkan mungkin ada penggarap inti emas dan jiwa yang baru lahir. Bagi mereka, tubuh iblis ini telah ada selama miliaran tahun dan bahkan mungkin lebih tua dari bumi. Jadi, apakah ini seperti planet kuno yang sangat besar dan penuh dengan Vinci? Chen Fan berbisik. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya. Tapi Chen Fan memang pernah bertarung dengan dewa dari surga di kehidupan terakhirnya. Dia bahkan pernah bertarung dengan dewa iblis yang lahir dari kekacauan, membunuh lebih dari satu dari mereka, jadi dia bisa mengidentifikasi apakah iblis itu adalah dewa iblis yang dilahirkan atau dipelihara hanya dengan melihatnya. Saya pikir saya memerlukan beberapa abad lagi untuk kembali ke level yang saya capai di kehidupan sebelumnya. Saya rasa saya akan dapat mempersingkat waktu dengan Fin zombie ini. Mata Chen Fan bersinar semakin terang saat dia melihat mayat raksasa itu. Lalu, tidak peduli apa yang dikatakan Pangeran Surgawi dari Istana Apollo, Chen Fan memilih untuk mengabaikannya. Dia duduk di depan Fin zombie dengan menyilangkan kaki. Kesempatan ini terlalu berharga. Dia mencari di seluruh tanah dewa untuk sampai ke sana dan dapat langsung menyerap Fin Qi padat yang dilepaskan dari mayat. Itu adalah Fin Qi kuno yang berasal dari zaman kuno, jauh sebelum dunia Fin lahir, yang jauh lebih baik daripada Fin Qi normal yang ditemukan di dunia Fin, yang telah diencerkan 10.000 kali. Aum, aum, 6 iblis leluhur juga duduk di belakang Chen Fan. Beberapa dari mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kerangka putih, atau 9 kepala dan 12 wajah. Masing-masing dari mereka berasal dari Chaotic Fin Gods kuno dan setua Fin zombie itu. Tubuh mereka menjadi lebih besar saat mereka menghisap Fin, pola ungu dan hitam yang muncul pada mereka menjadi lebih padat, menjadikannya lebih misterius dan tidak dapat diprediksi. Pada akhirnya, keenam iblis leluhur bahkan kembali ke penampilan aslinya. Bahkan kilau sisik, jari, dan rambut mereka telah pulih kembali, seolah-olah asli. Mereka bergerak perlahan dan malas sambil meregangkan tubuh. Mereka menyeringai dengan spiritualitas dan kebijaksanaan di mata mereka, seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Sebenarnya, para iblis leluhur ini hanya menemukan spiritualitas dan kecerdasan yang mereka miliki di zaman kuno, tapi mereka masih jauh dari menjadi iblis leluhur yang sebenarnya lagi. Chen Fan menghela nafas. Dunia hitam perlahan terbentang di bawah kakinya, itu adalah 6 dunia iblis suci. Seorang kultivator seharusnya dapat menemukan dimensi stabil di langit ketika dia setidaknya adalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir, mampu menciptakan dunia hanya mungkin terjadi pada tingkat formasi jiwa. Penggarap formasi jiwa dikenal sebagai dewa leluhur dan dewa pencipta di banyak peradaban karena mereka dapat menciptakan dunia di langit dan memberikan keberuntungan bagi manusia. Banyak penggarap formasi jiwa akan memindahkan beberapa ras ke dunia mereka. Setelah ribuan tahun bereproduksi, ras-ras itu akan menetap di dunia kecil dan menghormati penggarap formasi jiwa sebagai dewa bapa mereka. Penggarap formasi jiwa juga akan menerima api dupa dalam jumlah besar, yang bermanfaat bagi kehendak abadi dan jiwa ilahi mereka. Banyak penggarap besar formasi jiwa di alam semesta menggunakan pekerjaan misionaris semacam itu untuk berkultivasi, dengan mengklaim dunia atau menggembalakan sebuah planet. Chen Fan bahkan bertanya-tanya apakah ada seseorang di atas tingkat formasi jiwa di planet-planet yang diklaim berada di wilayah planet terbengkalai, atau apakah 9 sekte surgawi telah mengunci tempat itu seperti yang dilakukan oleh para penggarap formasi jiwa, menciptakan agama dan terus memanen di sana. Semua ini tidak ada hubungannya denganku saat ini. Saya akan menghadapinya dengan sekte surgawi itu ketika saya mencapai puncaknya lagi suatu hari nanti, pikir Chen Fan dengan mata dingin. 6 dunia iblis suci di bawah kakinya menyerap energi dari Fin zombie dan menjadi lebih besar. Akhirnya meluas dari 10 kaki menjadi 20 kaki, 30 kaki, 40 kaki, luasnya meningkat hampir dengan kecepatan 2 kali lipat. Jika terus membesar, suatu hari nanti akan menjadi dunia nyata. Saat itu, Chen Fan akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di dunia itu, seperti memobilisasi kekuatan dunia dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Dia akan menjadi seseorang seperti entitas sungguhan. Berdengung, sumur asal mengeluarkan suara mendengung lagi, setelah berkultivasi selama sehari di depan Fin zombie. Cahaya terang segera menyelimuti mereka, mencoba mengusir mereka. Energi sumur sepertinya hampir habis, tidaklah cukup bagi mereka untuk terus berkultivasi. Ayo pergi. Chen Fan bangkit dan melirik Fin zombie yang sangat besar dari jauh. Kekuatanku saat ini tidak cukup untuk menggerakkannya sedikit pun, apalagi melukai sisik dan jarinya.
Saya khawatir saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendekatinya. Saya akan hancur berkeping-keping jika saya mendekat lebih dari 10.000 kaki darinya. Jika saya ingin memanfaatkannya, setidaknya saya harus menjadi seorang kultivator jiwa yang baru lahir atau formasi jiwa. Chen Fan tahu, fin zombie itu memang merupakan harta karun yang luar biasa. Itu adalah mayat dewa iblis caotik kuno yang sebanding dengan dewa dari surga. Bahkan setelah miliaran tahun, sisik di tubuhnya masih merupakan material roh teratas dan dapat digunakan untuk membuat harta karun iblis tertinggi. Meski begitu, level Chen Fan saat itu terlalu rendah. Dia bahkan tidak sekuat sehelai rambut pun dari fin zombie itu. Dia harus memasuki level Nas Chen Sol terlebih dahulu jika dia ingin mengambil manfaat darinya, atau memiliki kekuatan serupa untuk mendapatkan kesempatan. Saya juga bisa kembali ke istana ilahi asal untuk menguji kekuatan Dewa Qi. Pikir Chen Fan, berdengung, seberkas cahaya melintas. Jiwa ilahi mereka segera kembali ke aula. Pangeran surgawi dari istana Apollo mengelilingi dirinya dengan aura emas dan dia mencoba melarikan diri. Chen Fan bahkan tidak repot-repot menyerang. Dia hanya mengayunkan tubuhnya dan mengirimkan 6 setan. Mereka bergegas maju dan menggigit pangeran ilahi dengan kejam, menyeretnya ke dalam 6 dunia iblis suci untuk menekannya hidup-hidup. Saat ini, dunia fin miliknya sudah berukuran 100 kaki dan akan mampu menekan setidaknya 8 penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Pangeran surgawi tidak terlalu sulit untuk ditangani. Chen Fan duduk di depan sumur asal dengan posisi bersila. Dia perlahan mengangkat tangannya, memeluk udara dan menggerakkan tangannya seolah-olah dia sedang memutar batu kilangan yang tak terlihat. Sumur asal mulai berkilauan karena rangsangan gerakan lembutnya, lapisan arai kecil mulai terlihat. Rune yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi dinding sumur mulai menyala. Pada titik ini, kekuatan sebenarnya dari sumur asal akhirnya diungkapkan oleh Chen Fan. Ledakan, seolah-olah sebuah katup telah dibuka. Sumur kosong tiba-tiba terisi dengan tinta hitam, yang sebenarnya adalah fin Qi yang sangat padat dari fin zombie. Itu diambil dari seluruh penjuru, bahkan di bawah tanah dewa, yang kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Itu bahkan lebih padat daripada fin Qi di tanah dewa. Lapisan demi lapisan mulai menumpuk, hampir seluruh tinta hitam berubah menjadi cair, tampak seperti genangan air hitam. Kolam ini mengandung lebih banyak fin Qi daripada yang bisa didapat oleh Jenderal Fin setelah berkultivasi selama 1000 tahun. Chen Fan berseru dalam benaknya. Desir, pada saat ini, sumur asal benar-benar diaktifkan. Sinar cahaya keemasan ditembakkan dari dinding sumur, banyak arai yang dikenali Chen Fan dibuka satu demi satu. Arai pengumpulan roh, arai pemurnian iblis, arai pemulihan esensi, arai tempering roh. 100.000 arai ditumpuk rapat di atas satu sama lain. Sumur asal, itu adalah harta karun tertinggi yang bernilai semua aset di wilayah planet, atau bahkan lebih dari itu. Suara mendesing, saat sumur asal dibuka, fin Qi yang seperti tinta mulai bergerak dan secara bertahap disempurnakan. Seluruh proses itu memakan waktu lebih dari sebulan. Selama periode waktu ini, Chen Fan meminta Mu Xiao untuk memberitahu Jiang Churan agar kembali ke bumi dan juga mengirim 3 setan untuk mengawalnya kembali. Semua iblis itu telah menembus kemacetan dan mencapai tingkat jiwa baru lahir tahap puncak seiring dengan meningkatnya kekuatan Chen Fan. Mereka saat ini sebanding dengan para pembudidaya pada tingkat yang sama di Lautan Bintang, kekuatan mereka cukup kuat untuk menekan Mu Xiao dan seluruh bumi dengan mudah. Setelah Jiang Churan pergi, Chen Fan terus menunggu di kuil. 5 hari, 10 hari, 15 hari. Akhirnya, sebulan kemudian, sumur asal tiba-tiba berdengung dan mengeluarkan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya berubah menjadi Dewa Qi. Chen Fan sangat senang. Dia melihat ke dalam sumur asal dan melihat bahwa kumpulan fin Qi hitam pekat telah menghilang. Seluruh sumur asal kosong, hanya segumpal Dewa Qi emas muda yang tersisa mengambang di tengah sumur. Chen Fan dengan penuh semangat melihat kepulan Dewa Qi itu. Bentuk Dewa Qi terus berubah, menghasilkan pancaran cahaya keemasan. Namun, bagian dalam segumpal Dewa Qi itu berwarna-warni. Chen Fan tampak melihat dunia di sana. Cuaca berubah, matahari terbit, bulan terbenam dan makhluk-makhluk bertambah banyak. Ia berkumpul dan membentuk bola cahaya di udara. Semua spirit Qi di sekitarnya didorong menjauh, dan esensi Qi di seluruh aula menjadi seperti air yang tenang, seolah-olah bola cahaya adalah elemen yang unggul. Chen Fan menontonnya sebentar, lalu menarik napas dalam-dalam dengan kegembiraan di wajahnya.
Itu benar-benar Dewa Ki dari surga. Meski agak tidak murni, sungguh luar biasa bisa melihatnya di dunia manusia di alam semesta ini. Guru dan yang lainnya benar-benar berupaya keras untuk mengatur hal ini. Itu adalah Dewa Ki dari surga. Itu adalah energi terkuat yang hanya dimiliki atau hanya dapat ditemukan oleh dewa misterius kesengsaraan di tanah rahasia yang tersisa di seluruh alam semesta. Itu jauh lebih kuat dari semua spirit Ki, essence Ki dan Fin Ki, dan merupakan fondasi surga. Legenda di dunia manusia mengatakan bahwa manusia bisa hidup 10.000 tahun hanya dengan menghirupnya. Chen Fan telah menemukan banyak energi yang sebanding dengan Dewa Ki surga di kehidupan sebelumnya, atau bahkan lebih kuat. Ada Hongmeng Purple Ki, Taixu Xuan Huang Power, Conate Chaotic Ki, dan sebagainya. Namun dalam kehidupan ini, dia hanyalah seorang kultivator tingkat rendah. Mampu melakukan kontak dengan Dewa Ki dari surga di tingkat inti emas adalah peluang terbesar yang pernah ditemui Chen Fan sejak kelahirannya kembali. One Origin Well dapat menghasilkan Dewa Ki dalam sebulan. Kemudian, jika 99 sumur asal bekerja sama, mereka akan mampu menghasilkan setidaknya 100 gumpalan Dewa Ki, atau bahkan lebih. Bagaimanapun, kekuatan arai dapat diakumulasikan. Semakin banyak Origin Wells, semakin efisien, tebak Chen Fan sesuai dengan kekuatannya saat ini. Gumpalan Dewa Ki itu hanya cukup bagi Chen Fan untuk berkultivasi sepenuhnya selama paling lama seminggu. Setelah seminggu berlalu, dia akan selesai menyempurnakan Dewa Ki. Dia kemudian mulai merasa lapar dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Masalah itu akan terpecahkan jika dia menguasai 5 istana asal ilahi, semakin banyak istana yang dia kendalikan, semakin cepat budidayanya, dan semakin awal dia bisa memasuki level jiwa baru lahir dan formasi jiwa. Mari kita lupakan saja, saya sudah beruntung memiliki satu sumur asal. Itulah Dewa Ki dari surga. Penggarap lain, bahkan penggarap besar formasi jiwa hanya bisa mendengarnya sepanjang hidup mereka, apalagi penggarap jiwa yang baru lahir. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya sekalipun. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Dalam kehidupan sebelumnya, Guru Changqin hanya mengizinkannya memasuki lahan suci budidaya inti dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati ketika ia berkultivasi untuk menjadi dewa sempurna Reuni Dao. Ada area di dalamnya yang terhubung dengan alam dewa, itu penuh dengan Dewa Ki, seolah-olah itu adalah sudut alam dewa. Itu adalah tanah rahasia paling berharga dan paling penting dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati, yang telah dikembangkan oleh master leluhur sekte tersebut ketika dia naik. Hanya leluhur dan master sekte yang bisa masuk. Mengapa Dewa Ki begitu berharga? Karena banyak kekuatan ilahi dan seni kultivasi di dunia yang diturunkan dari alam dewa. Tidak mungkin untuk mengembangkan seni kultivasi tersebut ke tingkat tertinggi hanya dengan menyerap spirit Ki dan energi lainnya. Orang hanya dapat mengembangkan versi yang disederhanakan dan tidak lengkap seperti para seniman bela diri di bumi saat itu. Jadi, mereka pastinya jauh lebih lemah dibandingkan dengan penggarap abadi pada level yang sama. Chen Fan mengulurkan tangan dan memegang bola cahaya seolah-olah dia sedang membelai seorang anak kecil, itu dengan lembut melepaskan cahaya dewa yang lembut. Faktanya, tidak hanya semua jenis kekuatan ilahi dan seni kultivasi, bahkan tingkat kultivasi pun seperti itu. Di Central Galaxy, Golden Chorus tidak dikategorikan ke dalam 9 tingkatan. Hanya ada 3 tingkatan, dari kelas 7 hingga kelas 9. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah kelas 7, hampir tidak ada yang ada di galaksi tengah. Spirit Ki menemukan bahwa jumlahnya 100 kali lebih banyak daripada di planet Tianhuang, semua seni budidaya, obat-obatan, susunan, lingkungan budidaya dan bahkan para guru jauh lebih baik. Bahkan seorang kultivator normal di planet dekat perbatasan akan mampu membentuk inti emas kelas 7. Tempat suci yang luas dan Sekte Surgawi Bela Diri Sejati bahkan melarang kandidat yang tidak memiliki inti emas tingkat dewa untuk masuk. Pangeran ilahi yang langka di alam surgawi kecil selatan dan wilayah planet terbengkalai hanyalah para kultivator paling biasa di Sekte Surgawi. Mereka tidak akan bisa menjadi murid inti jika mereka tidak bisa membentuk inti emas tingkat suci. Chen Fan telah dikeluarkan dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati di kehidupan sebelumnya karena dia hanya membentuk inti emas kelas 7. Setelah itu, Chen Fan meningkat pesat. Kecepatan kultivasinya menjadi lebih cepat dan kekuatannya melampaui rekan-rekannya. Dia bahkan telah mengalahkan para elit dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati dan menghancurkan alam Changmin, untuk kemudian berdiri di depan Guru Changqin dan menjadi murid ketujuhnya. Namun,
Chen Fan sudah mendirikan yayasannya saat itu. Bahkan jika dia mengolah dan membentuk inti emas tingkat suci lagi, itu akan memiliki cacat. Bahkan murid buruh normal pun akan memiliki inti emas tingkat dewa. Itu sebabnya 9 sekte surgawi mampu berdiri di puncak alam semesta, menghadap ke wilayah planet. Selain para pembudidaya terbaik, ini adalah alasan lain mengapa wilayah planet lain tidak dapat dibandingkan dengan galaksi tengah. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Perbedaan antara galaksi tengah dan alam surgawi selatan kecil sama seperti perbedaan antara Amerika Serikat dan negara-negara kecil di Afrika. Walaupun semuanya negara, salah satunya adalah peradaban modern dan yang lainnya adalah komunitas primitif. Namun, Chen Fan mengetahui lebih banyak tentang berita rahasia mereka. Saya pernah mendengar bahwa orang dilahirkan dengan inti emas dan kekuatan ilahi tingkat dewa di dunia kuno. Penggarap inti emas saat itu mengetahui satu atau beberapa kekuatan ilahi yang terhubung dan secara alami kuat, jauh lebih baik daripada penggarap jiwa yang baru lahir saat ini. Para dewa iblis caotik dan para dewa di alam dewa bahkan lebih kuat lagi. Inti emas mereka bahkan tidak memiliki tingkat dewa atau tingkat suci. Mereka dilahirkan dengan inti emas tingkat dewa. Mata Chen Fan berbinar. Itu adalah rahasia yang langka, semua orang akan tercengang jika hal ini disebarkan ke seluruh alam semesta. Terlahir dengan inti emas tingkat dewa. Belum pernah ada satupun kultivator seperti ini di seluruh alam semesta selama ribuan tahun terakhir. Bahkan jika seseorang membentuk inti emas tingkat dewa, dia tidak akan memberitahu siapapun. Tidak hanya penggarap inti emas, penggarap formasi jiwa dan jiwa yang baru lahir juga sama. Mereka semua memiliki bayi dewa dan jiwa dewa, yang berdiri di titik tertinggi dunia. Seorang penggarap inti emas di alam dewa dapat dibandingkan dengan penggarap jiwa yang baru lahir di dunia manusia, sedangkan penggarap jiwa yang baru lahir di alam dewa bahkan dapat bertarung melawan penggarap formasi jiwa di dunia manusia. Inilah sebabnya mengapa alam dewa jauh lebih unggul, tepat di atas alam semesta sambil menghadap ke dunia. Sekalipun ada lebih banyak elit dan pembudidaya yang lebih menakjubkan, mereka hanya dianggap sebagai mutiara langka. Tidak mungkin mereka bisa menghadapi alam dewa. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh Chen Fan ketika dia mencapai level yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Dia melewati gerbang surga dan menyerang alam dewa beberapa kali. Tidak banyak orang di dunia yang benar-benar memahami mengapa dia melakukan itu, tetapi Chen Fan akan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Dia hanya memegang bola cahaya keemasan yang dengan lembut mengeluarkan sinar cahaya berwarna-warni di tangannya. Para dewa di alam dewa dan dewa iblis di zona kekacauan terlalu kuat. Mereka sudah memiliki inti emas tingkat dewa sejak mereka mulai berkultivasi, sejak mereka dilahirkan dikelilingi oleh Dewa Qi dan Conate Chaotic Qi. Fondasi mereka jauh lebih kuat daripada ras normal di dunia manusia yang menerima spirit Qi dan essence Qi. Karnivora yang memakan daging biasanya jauh lebih kuat dibandingkan herbivora yang memakan tumbuhan. Banyak hal yang sudah ditetapkan sejak awal. Chen Fan tidak akan mampu membentuk inti emas tingkat dewa dalam kehidupan ini karena fondasinya pada awalnya tidak tepat. Inti emas tingkat dewa membutuhkan yayasan Dewa Qi. Jika dia tidak pergi ke 9 sekte surgawi atau tanah terlarang di alam semesta, dia tidak akan pernah bisa menemukan Dewa Qi. Gumpalan Dewa Qi itu bernilai lebih dari 100 juta batu roh dan dapat dengan mudah dijual dengan harga sebuah planet budidaya tingkat tinggi di pusat alam semesta. Saya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan 9 transformasi roda dewa dan mengembangkan kekuatan Dharma yang paling sulit ke tingkat tertinggi, tetapi jiwa ilahi dan tubuh saya masih kekurangan sesuatu. Bahkan jika saya tidak dapat membentuk tubuh dewa dan jiwa dewa saat ini, saya masih dapat memperkuat fondasi saya dan mencoba mendorong seni kultivasi ini ke tingkat alam dewa, pikir Chen Fan sambil perlahan menggunakan tubuh panjang umur Azure Tirk untuk menyerap bola cahaya warna-warni di tangannya. Tubuh panjang umur Azure Tirk adalah seni tubuh ilahi terbaik. Chen Fan telah mengolahnya ke tingkat kesempurnaan agung dan tinggal selangkah lagi untuk membentuk tubuh ilahi yang sempurna, yang sebanding dengan penggarap formasi jiwa. Saat itu, tubuh Chen Fan sama kuatnya dengan Nas Chen Soul Cultivator tahap puncak. Level itu sudah menjadi batas badan panjang umur Azure Tirk. Tubuh Chen Fan baru mencapai puncaknya setelah dia memperkuatnya dengan 12 lukisan seni langit, bersamaan dengan mengolah tubuh panjang umur Azure Tirk dan meminum obat kuasi ilahi dan obat surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kemudian, saat bulu Dewa Qi secara bertahap dimasukkan dan diserap oleh Chen Fan
tubuhnya tiba-tiba menjadi jernih dan mulai mengeluarkan cahaya terang, seperti patung berlian yang indah dan mempesona. Semua tulang, meridian, pembuluh darah, dan organnya sangat berkilau, mereka menghasilkan pancaran cahaya kemasan. Badan panjang umur Azure Tirk yang berputar secara normal juga tampaknya mengalami beberapa perubahan luar biasa, mencapai tingkat yang tidak dapat diprediksi. Sementara itu, jika seseorang melihat bola cahaya biru yang mewakili tubuh panjang umur Azure Tirk di benak Chen Fan, dia akan menemukan bahwa jumlah jimat yang membentuknya segera meningkat beberapa kali lipat dan terlihat jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Setiap jimat biru ditutupi dengan kilau emas, seolah-olah ini adalah penampakan aslinya. Faktanya, badan panjang umur Azure Tirk saat itu telah menjadi nyata. Ketika Azure Tirk menciptakan seni kultivasi ini, dia telah menggunakan Dewa Ki dari surga dan kekuatan kekacauan di langit. Seni ini dulunya adalah seni caotik yang sesungguhnya, tetap saja, karena jumlah Dewa Ki di alam semesta lebih sedikit, keturunannya hanya dapat mengambil sebagian dan mempraktikkannya seperti seni kultivasi biasa. Ledakan, ketika Chen Fan menghirup Dewa Ki dan berkultivasi. Darah di tubuhnya mengalir seperti air raksa, membuat suara percikan seperti sungai Yangtze, mengguncang seluruh kuil. Suaranya bahkan menyebar keluar kuil hingga puluhan mil jauhnya seperti gemuruh guntur. Iblis yang tak terhitung jumlahnya yang lewat merasa ketakutan. Cahaya keemasan keluar dari tubuh Chen Fan. Dia dikelilingi oleh aura, dan banyak hukum dharma muncul di udara. Kekuatan ketertiban melonjak, seolah-olah Chen Fan akan dibesarkan oleh hukum dharma dunia. Pangeran ilahi dari Istana Apollo benar-benar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Dia hanyalah seorang penggarap inti emas. Mengapa tubuhnya bahkan lebih kuat daripada seorang penggarap jiwa yang baru lahir seperti saya? Itu bahkan lebih dekat dengan Grendau alam semesta, dan ada banyak hukum dharma yang tersembunyi di dalamnya. Itu tidak mungkin. Ketika saya melewati masa kesengsaraan dan membentuk badan hukum dharma, ia tidak sesempurna miliknya. Tubuhnya hampir sebanding dengan tubuh ilahi dari penggarap besar formasi jiwa. Pangeran ilahi tidak tahu apa-apa. Nyatanya, tubuh Chen Fan sedang mengalami transisi besar saat itu. Tubuhnya langsung melompat dari tingkat suci ke tingkat dewa. Chen Fan hendak membentuk tubuh dewa di tingkat inti emas. Jika berita ini tersebar, seluruh alam semesta akan tercengang. Tidak banyak orang yang bisa membentuk tubuh suci, dan hanya Tuan Inti Muda dari 9 sekte surgawi yang memiliki tubuh dewa, selain dewa-dewa legendaris itu. Retak, retak, saat berkultivasi. Bahkan ada beberapa hukum dharma biru yang meledak di sekitar Chen Fan, seolah-olah dia sedang melalui kesengsaraan jiwa yang baru lahir. Puncak aslinya hanya tercapai sebagian. Tubuhnya basah kuyup oleh kekuatan hukum dharma. Hanya bunga hukum dharma yang nyata di antara 3 bunga akhir. 2 lainnya telah diperkuat oleh bayi ilahi 9 lubang atau diberdayakan oleh 12 lukisan seni langit. Keduanya hanyalah ilusi, meski jarang terlihat di dunia seperti ini. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, Chen Fan terus berkultivasi dan beristirahat dari waktu ke waktu. Dia mengeluarkan segumpal Dewa Ki setiap bulan dan 1 tahun berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, sekuntum bunga hijau muncul di kepala Chen Fan. Cahayanya seterang kaca, tampak nyata, seperti bunga teratai hijau dari alam dewa. Begitu muncul, bunga berjatuhan dari langit dan bunga teratai emas tumbuh di tanah. Suara hukum dharma terdengar, dan 5 gambar muncul, mewakili burung pipit merah, Kun Peng, Xuan Wu dan 2 lainnya. Bunga akhir ini melambangkan bahwa tubuh Chen Fan telah benar-benar menjadi tubuh dewa dan telah mencapai puncak tingkat inti emas. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan level Grand Golden Core, seperti yang ditemukan di alam dewa. Tubuhku tidak berkembang banyak dalam kenyataan, meskipun aku dengan paksa mendorongnya dari tingkat tubuh ilahi ke tubuh dewa. Tubuh ilahi saya berada pada tingkat kesempurnaan agung. Setelah diperkuat oleh 12 lukisan seni langit, ia mampu dibandingkan dengan tubuh suci. Itu sebabnya saya sudah setengah jalan menuju puncak. Setelah saya menyerap Dewa Ki, fondasi tubuh saya berubah dari tubuh suci menjadi tubuh dewa. Ini hanya 1 level lebih tinggi, pikir Chen Fan. Dia dengan lembut merentangkan tangannya. Dia dikelilingi oleh cahaya dewa emas dan mengeluarkan pancaran cahaya terang seperti dewa dari surga. Dia merasakan darah di tubuhnya mengeluarkan suara seperti gelombang yang mengamuk. Seluruh istana asal ilahi juga bergetar, mengikuti gerakannya.
Chen Fan kemudian yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan semua penggarap jiwa yang baru lahir di bawah tingkat formasi jiwa hanya dengan menggunakan kekuatan tubuhnya. Selama para pangeran ilahi dan jenderal ilahi dari alam surgawi kecil selatan tidak berada di tingkat formasi jiwa, mereka tidak akan berdaya melawan pukulannya, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Ini adalah kekuatan tubuh dewa. Saya telah mengembangkan tubuh dewa inti emas hingga tingkat maksimum. Ini setara dengan tingkat keberhasilan awal bahkan jika dibandingkan dengan seni tubuh dewa dari Sekte Surgawi. Chen Fan sangat senang. Setelah kelahirannya kembali, dia tidak pernah berpikir dia akan mampu membentuk badan dewa yang sukses secepat ini. Pemikiran awalnya adalah akan lebih efisien jika ia membangun kembali fondasinya setelah mencapai puncak. Ledakan, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ketika Chen Fan membuka dan menutup matanya. Banyak bunga teratai emas muncul dan menghilang dalam jarak 10 kaki di udara. Dia tampaknya tidak cocok dengan dunia, seolah-olah dia adalah dewa yang mengunjungi dunia fana. Tubuh dewa adalah yang paling sulit untuk dikembangkan di antara semua seni budidaya, manifestasi tersebut adalah efek yang paling nyata setelah selesai. Itu karena perbedaan eksternal terbesar antara dewa dan manusia biasa adalah tubuh mereka. Mereka diselimuti oleh Dewa Ki dan setiap gerakan yang mereka lakukan menciptakan berbagai macam gambaran, terlihat sangat berbeda dari orang biasa. Sementara itu, 12 gambar mengikuti Chen Fan setiap kali dia bergerak. Tak seorang pun akan mempertanyakannya jika dia mengatakan bahwa dia adalah dewa. Baiklah, aku harus menggunakan kekuatan istana ilahi asal ini untuk menyempurnakan jiwa ilahiku juga. Saya harus sepenuhnya mendorong energi saya ke tingkat inti emas yang ditemukan di alam dewa, puncak tingkat inti emas. Chen Fan menutup matanya dan terus menghirup Dewa Ki untuk berkultivasi. Sementara itu, bumi juga diaduk. Berita menakjubkan datang dari seluruh alam semesta, mengatakan bahwa para penggarap planet lain sedang dalam perjalanan. Kali ini, mereka benar-benar akan muncul. Bumi langsung menjadi pusat dari seluruh wilayah planet terbengkalai dan alam surgawi selatan kecil. Setelah Chen Fan meninggalkan bumi dan memasuki tanah dewa, situasi di planet ini juga mulai berubah drastis. Meskipun Sekte Qiong Utara belum secara resmi membuka pintunya, seluruh dunia telah menaruh semua perhatian mereka di kota Chuzhou di provinsi Jiangnan, terutama di gunung kecil Yunwu. Semakin banyak murid yang tersisa dari Sekte Qiong Utara berkumpul dari seluruh dunia. Terutama ketika alam Kunsu dibuka kembali dan penggarap inti emas Kunsu dan anggota keluarga Chen kembali ke Sekte Qiong Utara, kekuatan dari Sekte Qiong Utara didorong ke atas. Mereka memiliki lebih dari 100 penggarap inti emas. Bahkan seluruh bumi tidak memiliki kekuatan sebesar itu, apalagi fakta bahwa mereka juga memiliki Sky Galaxy Array. Anggota ras kegelapan yang tersisa pernah mencoba menyerang Sekte Qiong Utara ketika Chen Fan pergi, tetapi mereka segera terbunuh oleh sinar aura pedang. Chen Fan telah pergi selama 2 bulan. Sekte Qiong Utara dibuka pada periode itu, dengan Chen Fan sebagai Master Sekte, Lu Yansui dan Asiu adalah administratornya. Penggarap inti emas dari alam Kunsu menjadi tetua sekte luar dari Sekte Qiong Utara. Mereka membuka sekte mereka di Gunung Yunwu untuk umum dan mulai merekrut murid dari seluruh dunia. Meskipun sekte tersebut belum resmi terbentuk, semua orang dapat melihat kekuatan mereka yang bagaikan harimau. Banyak sekte kecil, termasuk Sekte 7 Kebencian dan Sekte King Kong, bahkan memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Qiong Utara. Mereka berkembang. Saya khawatir Sekte Qiong Utara telah menjadi sekte teratas di dunia, seru banyak orang. Khususnya di forum bawah tanah Chia, banyak kultivator asing, seperti yang berasal dari Jepang, Korea, dan Myanmar, yang begitu iri hingga tak bisa berkata-kata. Bahkan mata suci pun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, karena dia takut para tetua Sekte Qiong Utara akan menemukan dan membunuhnya. Setelah Sekte Qiong Utara didirikan, cabang mereka dibangun di seluruh 5 benua dan 4 samudera. Setiap daerah mempunyai pembagiannya masing-masing. Di Eropa Timur, berhenti, apa yang sedang kamu lakukan? Lusinan murid dari Sekte Qiong Utara masuk ke rumah sebuah keluarga yang mengembangkan ilmu hitam. Pemimpin keluarga itu, yang merupakan seorang penggarap terhubung berjubah hitam, sangat marah. Colin masuk dan berteriak, "Neil Houston, kamu mengikuti Kindred saat itu dan membunuh beberapa ribu orang hanya untuk mendapatkan seni kultivasi gelap dari mereka. Setengah dari pelayan Kindred bahkan berasal dari keluarga Houston.
Kami sudah mendengar semuanya dari mulut para pelayan dan kami memiliki bukti yang tak terbantahkan. Keluarga Houston telah melakukan kejahatan paling keji. Kamu mengkhianati umat manusia dan harus dimusnahkan. Dia adalah seorang pria tampan dan tinggi yang mengenakan pakaian ketat berwarna biru. Kekuatannya rupanya telah mencapai puncak permukaan laut ilahi. Dia adalah salah satu kultivator paling kuat di antara murid-murid Sekte Qiyong Utara yang tersisa. Beraninya kamu. Keluarga Houston adalah keluarga bersejarah yang telah ada selama berabad-abad. Di manakah Sekte Qiyong Utara saat itu? Jangan berpikir Anda bisa menjadi juri bumi karena Chen Beixuan lebih unggul saat ini, teriak Neil Houston. Dia dulunya adalah orang yang sopan, bertindak sopan seperti seorang bangsawan, tapi wajahnya benar-benar berubah saat itu. Dia melambaikan tangannya dan tongkat hitam berlapis emas di tangannya melepaskan gumpalan kabut hitam raksasa, berubah menjadi kelelawar hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terbang menuju murid-murid Sekte Qiyong Utara sambil mencicit. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan binatang pencerahan etiril. Siapapun yang melawan akan mati. Colin mendengus. Ledakan. Kemudian, sebuah tangan hitam raksasa menghantam dari langit, menghancurkan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya menjadi kabut. Neil Houston tertekan ke tanah seperti katak, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Seorang penggarap inti emas. Mata Neil Houston melotot dan wajahnya menjadi pucat. Terima kasih, para tetua. Colin naik dengan cepat untuk menahan Neil Houston dengan cincin anti-sihir, lalu membungkuk hormat ke suatu titik di udara. Suara, yang lembut terdengar dan seberkas cahaya hitam segera menghilang. Fiuh, mereka sudah pergi. Colin menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Mereka adalah para tetua sekte luar dari Khunsu. Mereka semua adalah penggarap inti emas, jauh lebih kuat daripada murid Sekte Qiyong Utara, yang membuat Colin dan yang lainnya takut setiap kali mereka bekerja dengan mereka. Namun, dengan adanya Chen Fan di sana, para penggarap inti emas itu tidak akan berani untuk tidak sombong. Cari di istana, bawa pergi semua anggota keluarga Houston. Jangan lewatkan satu pun dari mereka. Colin mengeluarkan perintah itu dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Sekte Qiyong Utara lebih unggul saat itu karena nama Chen Fan, tetapi jika dia meninggalkan mereka suatu hari nanti, apa yang bisa mereka lakukan? Namun orang-orang di bumi tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Setelah Sekte Qiyong Utara dibuka, mereka segera mulai memperluas ke seluruh dunia. Hanya dalam 6 bulan, Sekte Qiyong Utara telah menguasai dunia budidaya di hampir separuh planet ini. Sekte Qiyong Utara memiliki banyak seni kultivasi yang ditinggalkan Chen Fan dan juga seni yang diturunkan dari alam Khunsu ke bumi kuno. Itu sangat menarik bagi semua sekte lainnya. Pada awalnya, hanya sekte kecil yang menyerah. Pada akhirnya, bahkan sekte besar seperti Sekte Taichi dan Sekte Baji juga pergi ke Sekte Qiyong Utara untuk mengambil peran sebagai sesepuh sekte luar. Murid dari Sekte Qiyong Utara adalah tokoh terkemuka dalam beberapa hari terakhir. Mereka jauh lebih dihormati dibandingkan dengan tempat suci budidaya seperti kuil Taichu dan arena Wuji saat itu. Bu, saya ingin mendaftar ujian penerimaan murid junior untuk Sekte Qiyong Utara. Seorang gadis kecil menatap iklan Sekte Qiyong Utara di televisi dengan mata besarnya. Itu bagus sekali. Kamu akan lebih sukses dari para miliarder di masa depan jika kamu bisa menjadi muridnya, kata ibu mudanya sambil tersenyum dengan matanya. Waktu berlalu. Meskipun Chen Fan tidak ada di sana, Sekte Qiyong Utara terus berkembang. Asiu dan Lu Yansui menetapkan kerangka Sekte Qiyong Utara. Ada tingkatan anggota, termasuk tetua inti, tetua sekte dalam, tetua sekte luar, murid inti, murid sekte dalam, murid sekte luar, dan murid magang. Ada juga sekte master, petugas dan wali di berbagai benua. Sekte Qiyong Utara menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Mereka berdiri di puncak Gunung Yunwu seperti monster besar dan kota Chuzhou juga menjadi tempat suci budidaya yang menarik perhatian dunia. Namun suatu hari, sebuah satelit menangkap lewatnya bintang jatuh dari alam semesta yang mendarat di Amerika Utara. Kemudian, rumor beredar yang mengatakan bahwa itu adalah Dewa Surgawi Jiwayang. Baru lahir dari planet Tianlan. Dia melakukan perjalanan melintasi alam semesta yang luas dengan kapal perunggu tua, dan memutuskan untuk membawa murid-muridnya ke bumi sebagai bagian dari pembelajaran mereka. Penggarap jiwa baru lahir bernama Anpo itu cukup ramah. Planet Timur dulunya adalah planet budidaya paling berkembang di seluruh wilayah planet terbengkalai, nomor 2 setelah planet Tianhuang.
Dan sekarang, ia mulai berkembang lagi. Ada banyak penggarap inti emas dan elit yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebabnya saya membawa murid-murid saya ke sini untuk melihat sekilas kekuatan senior mereka dan belajar. Murid dari Sekte Kiong Utara menjadi sangat waspada ketika Anpo khawatir. Meskipun dia tidak berasal dari sekte besar di Lautan Bintang, dia adalah seorang kultivator dari planet lain, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dari bumi. Patriark leluhur dari keluarga dan penguasa surgawi Feng Xiang juga berasal dari planet lain, tetapi mereka mengerahkan beban mereka di bumi. Beberapa tetua dari Sekte Kiong Utara menyarankan untuk membunuh Dewa Surgawi Anpo dengan arai galaksi langit. Namun, semua kekuatan lain di bumi menyambut Dewa Surgawi Anpo dengan gembira ketika mereka mendengar kedatangannya. Mereka terlalu menderita, merasa tertindas oleh Sekte Kiong Utara selama 6 bulan terakhir. Bahkan kelima negara adidaya pun merasakan kesulitan saat bernapas. Presiden Amerika Serikat segera pergi menemui Dewa Surgawi Anpo. Kemudian, banyak konsorsium, keluarga dan sekte mengunjunginya, satu persatu. Banyak anggota konsorsium tersebut bahkan telah menjadi murid Dewa Langit Anpo. Dewa Surgawi ini hanya ada di sini dengan agenda damai, untuk menjalin komunikasi antara bumi dan planet Tianlan. Kita tidak bisa begitu saja menolak kebaikannya karena leluhur keluarga. Planet ini menerima Tuan Surgawi Chen, jadi mengapa tidak Tuan Surgawi Anpo? Seseorang berkata, dengan pemberitaan besar-besaran oleh media asing. Dewa Surgawi Anpo tampaknya telah menjadi alien yang ramah dalam semalam, yang pergi ke bumi untuk membantu manusia. Anpo juga sangat baik, dia tidak bertindak superior seperti yang dilakukan oleh penggarap jiwa yang baru lahir. Dia berteman dengan pejabat senior Amerika Utara dan menerima banyak anggota konsorsium dan keluarga sebagai muridnya. Dia bahkan mempromosikan bahwa dia akan mendirikan sekte di bumi, untuk mengajari orang-orang seni budidaya planet Tianlan. Bahkan ada rumor yang menyebar. Tuan Surgawi Anpo bukanlah seorang penggarap jiwa baru lahir tahap awal yang normal, tetapi seorang penggarap jiwa baru lahir tahap puncak, seorang master terkenal di tingkat Raja Surgawi Agung di seluruh wilayah planet terbengkalai. Ketiga murid terbaiknya adalah penggarap jiwa yang baru lahir dan yang lainnya juga merupakan penggarap inti emas tahap puncak. Itu semua terjadi dalam sekejap. Seluruh dunia sedang gempar. Banyak sekali orang yang melakukan perjalanan ke Amerika Utara dan ingin menjadi murid Dewa Surgawi Anpo. Negara itu segera dibanjiri orang. Tuan Surgawi Anpo tampaknya memiliki lingkaran cahaya di kepalanya, tampaknya melampaui Chen Fan. Bahkan ada sekte yang bangkit di Amerika Utara, mencoba bersaing dengan Sekte Kiong Utara. Seorang murid Dewa Surgawi Anpo bahkan berkata, Chen Beixuan, belum pernah mendengar tentang dia. Bahkan leluhur keluarga berada di posisi terbawah di planet asal mereka. Bukan masalah besar untuk membunuhnya, ketiga seniorku bisa mencabik-cabiknya. Selain itu, tuanku adalah seseorang yang sebanding dengan leluhur tertinggi dari keluarga. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dunia tercengang. Dewa Surgawi Anpo tetap diam sehubungan dengan topik itu, tetapi murid ketiganya, Dewa Surgawi Xinghu berkata, jika Chen Beixuan ada di sini, dia harus datang dan menemui guru kita. Guru adalah Dewa Surgawi yang terkenal jauh di alam semesta. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 20.000 tahun. Chen Beixuan hanyalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Bagaimana dia bisa begitu kasar? Murid kedua, Dewa Surgawi Xuanlong, juga berkata, itu benar. Guru terkenal di seluruh galaksi. Setiap kali dia mengunjungi sebuah planet, semua penggarap jiwa yang baru lahir akan datang menyambutnya. Menjadi satu-satunya penggarap jiwa yang baru lahir di planet timur, Chen Beixuan seharusnya memimpin bawahannya ke sini untuk menyambut guru sebagaimana seharusnya seorang junior. Tuan Surgawi Anpo mengenakan jubah. Dia memiliki janggut putih dan rambut putih, dengan citra abadi yang luar biasa. Dia hanya mengelus jenggotnya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, murid-muridnya tidak senang dengan Chen Fan dan Sekte Kiong Utara. Beberapa kultivator asing bahkan berkata, Tuan Surgawi Anpo melakukan perjalanan jauh ke sini. Sebagai wakil bumi, Tuan Surgawi Chen harus datang untuk menyambut Tuan Surgawi Anpo dan teman-temannya dari planet Tianlan. Kalau tidak, mereka akan menganggap kami tidak sopan. Itu benar, Tuan Surgawi Chen mendominasi dunia dan merupakan satu-satunya penggarap jiwa yang baru lahir. Dia satu-satunya jalan keluar. Sekte Kiong Utara, mintalah Tuan Surgawi Chen untuk segera keluar.
Banyak orang berdiskusi, bahkan netizen pun heboh. Chen Fan telah hilang selama 6 bulan. Banyak musuh asingnya yang pada awalnya tidak berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, meskipun Chen Fan tidak ada di sana, mereka tidak akan mampu menghadapi 100 penggarap inti emas Kunsu. Namun, kedatangan Dewa Surgawi Anpo dan orang-orang dari planet lain telah memberi mereka alasan terbaik. Dalam sekejap, Sekte Qiong Utara menjadi pusat perhatian dunia.